sukaria luar biasa. Hahaha. Aku cinta Yesus. Oke adik-adik, kita masih bangkit berdiri. Kita bernyanyi. Mari kita bersukaria. Tadi sudah bersukaria kan adik-adik? Sudah kan? Oke, sekarang silahkan duduk. Kita mau doa pembuka. Sebelum doa pembuka, kita bernyanyi, berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bernyanyi, selamat pagi Bapak. Di dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertatah di kerajaan surga, Tuhan yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami sudah bangun, dan terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Dan saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, menolong setiap kami sehingga ibadah kami ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah kami ini hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Nah, tadi kita sudah doa pembuka. Kita masih bernyanyi dengan tema kita hari Minggu ini, yaitu saling mengasihi. Jadi adik-adik kita bernyanyi ya, menyanyi tentang kasih. Ayo berdiri yuk, kita bernyanyi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku, Tuhan tolonglah. Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Ku Tuhan. kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Oke adik-adik, silahkan duduk. Kita akan ayat hafalan. Yuk, dibuka bukunya. Buku Alkitab ya. Udah? Yuk, kita buka dari Yohanes 15 ayat 12. Yohanes perjanjian baru atau perjanjian lama ya? Perjanjian baru, pintar. Ayo kita buka dari Yohanes 15 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita bacakan sekali lagi ya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dihafal ya adik-adik. Oke? Nah, kita tadi sudah ayat hafalan kan adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Meli. Kita bernyanyi dari buku Haleluya nomor 496 ayat 1. Tahu judulnya? Pintar. Ya, judulnya adalah Idilo Tuhan Naibatata. Nyanyi semua ya. Dilo Tuhan nai batata paganu kuriani ase manjalo haruau kapino bani Kristusi rangiron madilo diloni pateleng hamakingolmu ulang marsa holidop ni by the wujud di panorangmu. Kita nyanyikan sekali lagi Idilo Tuhan Naibatata. Idilo Tuhan nai batata paganu kuriani ase manjalo haruau kapino bani Kristu
Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini kita bersyukur kalau kita sudah memuji Tuhan dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau baik bagi kami. Dan pagi hari ini pun kami bersyukur ada waktu, ada kesempatan buat kami bersama-sama beribadah di rumah kami. Tuhan, walaupun saat ini kami masih di rumah saja, tapi kami bersyukur Tuhan masih beri kami kesempatan untuk boleh beribadah. Dan saat pagi hari ini biarlah Tuhan menolong setiap kami untuk kami boleh sungguh-sungguh memberikan hati kami di dalam ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus berkati kami semua anak-anak-Mu untuk kami boleh mengerti, memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi tiap-tiap kami. Biarlah Tuhan yang berbicara, menolong kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami pun boleh mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita membuka Alkitab kita, kakak sekali lagi mau menyapa kita. Shalom adik-adik sekolah minggu Bethlehem, Nazaret, Yerusalem. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Firman Tuhan hari ini dari Roma 12 ayat 9 sampai 12. Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Sudah dapat semua? Kita baca 1, 2, 3 ya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema khotbah kita pagi hari ini adalah hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Sekarang kakak mau tanya dulu nih, ada nggak ya di antara kita yang punya musuh atau saat ini saling membenci? Ada nggak ya? Nah, hari ini kita mau belajar jika kita saling membenci berarti itu kita tidak saling mengasihi. Padahal firman Tuhan mengatakan hendaklah kita saling mengasihi. Jadi kasih adalah perasaan sayang, cinta, suka kepada. Namun bagi kita anak-anak Tuhan Yesus, sayang atau cinta itu, kasih itu tidak hanya sebatas perasaan, tetapi harus ada bukti, harus ada perbuatan yang nyata yang kita tunjukkan bahwa kita memiliki kasih atau kita sayang atau kita cinta. Di hari ini kita mau belajar hidup dalam kasih itu seperti apa. Nah, tadi dikatakan bahwa kasih itu jangan pura-pura. Contohnya, kakak mau kasih contoh nih. Nah, jika ada teman kita yang menyakiti hati kita, itu berarti kita harus memaafkannya. Kita harus mau tetap berteman dengan dia dan terus menegurnya supaya dia mau berubah. Bukan kita mau berteman dengan dia karena supaya nanti teman-teman melihat, ih dia orang baik ya, dia sudah disakiti tetapi dia
masih mampu untuk memaafkan. Bukan itu motivasinya, bukan itu tujuannya. Nah, tetapi kita benar-benar tulus memaafkan, tulus mengasihi teman yang menyakiti kita. Nah, yang kedua, jika ada teman-teman yang kita tolong, itu bukan berarti kita supaya dilihat orang, ih baik sekali dia suka menolong, tetapi itu kita lakukan ya karena kita mengasihi dia. Nah, yang ketiga, kalau ada waktu kita meminjamkan pensil atau pena atau buku ke teman kita, nah, bukan berarti kita supaya suatu saat nanti teman itu akan membalasnya, kita pun akan diberi pinjam. Bukan itu ya, bukan itu kasih. Nah, mungkin ada teman yang tidak memiliki makanan, kita beri. Nah, benar, itu kasih, tetapi tujuannya bukan supaya nanti suatu hari waktu dia punya makanan, dia kasih ke kita. Bukan itu. Tetapi kasih itu, seperti yang kakak tadi sudah bilang, perasaan sayang, cinta, bukan hanya sekedar perasaan, tetapi kasih itu adalah pengorbanan. Seperti kasih Yesus kepada kita yang sudah dia buktikan di atas kayu salib. Itulah kasih. Nah, kalau kita bisa baca di 1 Yohanes 4 ayat 8, nah, ini boleh di rumah nanti dibuka Alkitabnya ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ternyata tadi bukan hanya sekedar perasaan, bukan hanya pengorbanan. Kasih itu adalah Allah itu sendiri. Wah, luar biasa ya. Kita memiliki Allah yang begitu kasih, dan kasih itu adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi pagi hari ini adik-adik sekolah minggu, kita bersama-sama belajar bahwa hidup dalam kasih itu adalah menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jadi yang jahat itu seperti apa, Kak? Perbuatan yang jahat itu perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi itu harus dijauhi dan kita harus melakukan yang baik. Yang kedua, saling mengasihi dan mendahului dalam memberi hormat. Jadi bukan karena bilang, Kak aku kan lebih dewasa, adikku lah yang harus memberi salam. Atau aku kan kakak kelas, Kak, ya adik-adik kelasku lah yang harus duluan memberi salam. Bukan itu, tetapi yang dewasa pun boleh lebih dahulu memberi salam. Jadi walaupun ada juga nih, kalau kita dibenci pasti aku kan dibenci, Kak, aku kan dimusuhi, gak usah aku memberi salam. Tidak ya, tetapi hari ini kita belajar bahwa harus saling mengasihi dan mendahului dalam memberi hormat. Yang ketiga, tetap melayani Tuhan. Yang keempat, bersukacita dalam pengharapan. Yang kelima, sabar dalam kesesakan. Dan yang keenam, bertekun dalam doa. Sekarang nih, masa-masa COVID-19 ini, apa yang sudah kita lakukan di rumah? Apakah kita kebanyakan hanya dengan HP, games, TikTok, media sosial, Facebook, Instagram, atau yang lainnya? Tapi hari ini kita mau belajar bahwa hidup dalam kasih itu ya kita harus bertekun di dalam doa. Kita doakan teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang sakit, teman-teman kita yang mungkin kehidupan ekonomi keluarganya sedang tidak baik. Itu yang menjadi doa kita. Jadi kita doakan juga supaya virus COVID ini pun segera berlalu, dan kita berdoa untuk setiap para yang sudah terpapar supaya mereka boleh sembuh
dan mereka pun dikuatkan, dihiburkan, sehingga mereka bisa sehat kembali. Nah, jadi hidup dalam kasih itu kita belajar bahwa kita bisa mengasihi, kita bisa menyatakan kasih kita kepada orang lain karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi nggak ada kekuatan kita untuk mengasihi orang lain, apalagi orang yang sudah membenci kita. Tetapi karena kita memandang kepada salib Kristus, akhirnya kita pun bisa mengasihi orang yang sekalipun dia sangat membenci kita. Nah, itulah yang harus kita hidupin, yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah membuktikan kasih-Mu, yaitu melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami orang yang berdosa ini. Terima kasih karena kami sudah selamat oleh karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami, yang begitu besar, yang tidak dapat kami hitung, bahkan tidak dapat kami ukur. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk pengorbanan-Mu bagi tiap-tiap kami. Dan saat ini kami pun sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah belajar bahwa kami pun harus hidup di dalam kasih. Kami pun harus mengasihi, terlebih lagi orang-orang yang membenci kami, terlebih lagi orang yang menyakiti hati kami. Karena itu Tuhan, ajar kami supaya kami mampu untuk mengasihi orang yang menyakiti hati kami. Karena perintah-Mu, karena firman-Mu mengatakan bahwa kami harus saling mengasihi karena Engkau Tuhan kami sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami mampu melakukan firman-Mu ini di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap adik-adik sekolah minggu kami supaya mereka boleh tetap semangat di dalam belajar mereka, boleh tetap semangat juga di dalam ibadah dan doa-doa mereka. Dan kami mau berdoa untuk orang tua mereka supaya orang tua mereka pun Tuhan pakai untuk boleh menolong, mendidik adik-adik sekolah minggu kami supaya mereka pun boleh memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan mereka boleh bertumbuh dan mengenal Kristus dengan benar dan mengasihi Engkau dan melakukan segala perintah Tuhan di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, berkati orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, kesehatan mereka, bahkan untuk adik-adik sekolah kami, sekolah minggu kami pun doa kami supaya mereka pun boleh tetap setia, boleh tetap taat, boleh tetap tekun di dalam belajar mereka. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami masih belum dapat bersama-sama bertemu muka dengan muka, tetapi kami meyakini setiap kami yang ada di rumah boleh tetap saling mendoakan satu dengan yang lainnya sehingga kami pun boleh bertemu dan kami pun boleh beribadah bersama-sama lagi di gereja kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Seminggu ke depan kami juga mau berdoa, berkati setiap aktivitas kami, berkati kondisi negara kami yang saat ini, supaya Tuhanlah yang memberkati di dalam menyelesaikan, bahkan untuk menyembuhkan, bahkan para medis. Tuhan tolong untuk mereka pun boleh berhikmat dan memberi mereka kepintaran supaya bisa menyelesaikan kondisi yang ada saat ini di bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam dan demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rumah kita maka tahun tonggo, O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, aset torang ganup, sengboy dalan kon nami, sawakah natosa, dopham hasoman nami, torang ageduja. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai.
Dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan kakak berharap kita tetap setia di dalam ibadah online kita. Dan sampai ketemu minggu depan. Dah.